Selamat siang teman-teman. Siang hari ini sudah siang banget, sekitar jam 2-an. Kita lagi ada di daerah Kandangan. Putuk Kandangan, ini, Desa Putuk, oh Desa Putuk, ikut Kabupaten Kediri. Kediri. Ikut Jadi Kabupaten. gini, ini Dusun Putuk, Desa Mm-mm. Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Oh ya, itu alamat Nggih, lengkapnya teman-teman ya. nggih. Saya lagi bersama Bapak siapa Bapak? Supriyono Bapak. sebagai lembaga PADI. Nah, di area Pura Girinata. Girinata. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Waktu itu kan kita sudah habis main ke pura di daerah Batu. Nah, sekarang kita ada di daerah Kediri. Biar teman-teman tahu, oh di sana ada, oh di sini ada. Jadi kita ceritanya wisata religi lah, umat beragama. Kan banyak agama nih di Indonesia nih. Nah, salah satunya di sini. Nah, kalau boleh tahu Bapak, ini kan tadi di bawah itu ada pura. Terus di atas ini calon perluasan gitu ya Bapak ya. Nggih. Nah, teman-teman kalau belum tahu, kita tadi tuh di bawah, ya toh. Di bawah terus ketemu sama Bapak ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ayo kita ke atas sekalian Mbak, biar tahu. Nanti kita tanya lebih lengkap, lebih detailnya bagaimana ceritanya Pura Girinata di Kandangan ini. Boleh diceritakan Bapak awal mulanya dulu gimana di sini? Oh begini Mbak, mohon maaf nanti kalau ada kesalahan mungkin bisa mohon maaf, Iya. tapi saya tahu persis asal mula dari Pura Girinata. Iya, siap. Kalau dulu belum pura namanya masih Sanggar Saraswati. Mm-mm. Setelah itu karena di sana tempatnya kurang luas untuk beribadah orang banyak kurang Kurang leluasa, memadai. iya. Terus pindah sini tahun kurang lebih tahun berapa pokoknya tahun 90 Mm-mm. ini melaspas. Sebelum itu tanahnya itu kan bukan seperti Mbak yang dilihat itu. Oh, bukan begitu. Seperti hutan. Oh, Kalau orang Jawa namanya wingit ya. wingit, ya. Yeah. Wingit itu agak belum rame gini Bapak ya. Belum. Belum Artinya pemukiman padat gini belum ya. pemukiman masih jarang. Jarang. Dulu jalannya juga enggak seperti itu. Jalannya itu terjal makadam itu aja. Makadam, batu-batu makadam Iya, teman-teman. makadam. Nah, setelah itu kita perjalanannya waktu ada seorang begawan melaksanakan acara entas-entas. Mm-mm. Itu kalau Bali ngaben namanya. Ngaben, oh Ya. iya. Tapi tempatnya ada di Tegowangi, Candi Tegowangi di Pare. Oh, di Pare. Ya, dari sini setelah Pare kan. Mm-mm. Itu mengadakan acara entas-entas namanya Leluhur Agung Kediri 2016. 2016. Saya juga mengikuti kan gitu, makanya saya tahu persis ceritanya. Setelah itu yang melaksanakan atau yang menyelenggarakan itu Begawan Ratu Manik dari Pancasari Bedugul. Oh, Bali, Ya. langsung dari Bali. Nah, di situ sampai 2 hari dengan rencana acara entas-entas itu untuk menyempurnakan Leluhur Agung Kediri. Ya, ini detail biar nanti enggak salah paham Betul, ya. betul. Biar penontonnya itu Ceritanya pada seperti tahu itu. detailnya. Setelah itu karena yang disempurnakan ngaben atau entas-entas berarti kan menyempurnakan leluhur. Nggih. Itu tata cara orang Hindu kan itu. Nah, setelah itu kita karena sudah kenal baik
dan lagi leluhur agung yang sudah dientas atau disempurnakan, berarti ada tempatnya. Harus di mana tempat ini kan ya. Nah, kebetulan karena saya kenal baik sama Begawan Ratu Manik, terus mengadakan keliling. Kebetulan di sini cocok untuk pelinggih leluhur agung Kediri. Pelinggih itu Pelinggih tempat. 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 Oh. Kalau Hindu mengatakan pelinggih. Jadi setelah itu beliaunya Begawan Ratu Manik ke sini untuk melihat situasi pura ini kurang luas kalau untuk pelinggih leluhur kan gitu. Terus bilang sama saya, Pak Bri, ini tanahnya siapa kan gitu. Karena tanah itu kan hanya segitu aja. Tanya ini tanahnya Ibu WHDI Provinsi Jawa Timur. Gimana Pak Bri kalau ini pura akan saya perluas? Kalau bisa ini saya beli. Kalau enggak bisa syukur kalau diibahkan. Untuk umat lah. Lah, kalau gitu berarti kan saya harus izin sama yang punya, ibu-ibu WHDI di provinsi. Ya. Nah, WHDI dari kata Wanita Hindu Dharma Indonesia kan gitu, disingkat dengan WHDI. Setelah itu saya minta izin ke sana. Ternyata di Ibu WHDI bilang, saya tanya, Bu, tanah ini atau Pura Girinata akan diperluas. Siapa yang memperluas? Begawan Ratu Manik dari Pancasari, Bedugul. Kan. Setelah itu diperbolehkan. Kalau untuk pura boleh, itu untuk keperluan umat yang ada di sana. Setelah itu kita izin sana karena Bu Wayan Puja ini memperbolehkan, mempersilahkan untuk dipakai sarana pura atau pembangunan pura. Berarti saya telepon pada waktu itu hari Senin. Setelah itu saya kontak Begawan Ratu Manik. Saya telepon langsung hari Rabu. Beliaunya rombongan ke Surabaya. Saya yang jemput di Bandara Juanda. Kan gitu. Saya pertemukan di Surabaya. Ternyata boleh. Terus setelah itu survei, terus berarti ada salah satu orang namanya Pak Diki, itu dari Bali, tapi kerjanya ada di Kediri. Di Kediri. Beliaunya membelikan tanah untuk diibahkan. Itu poinnya seperti itu. Oh, dari Bapak Diki itu tadi. Iya, jadi ini ada beberapa bidang untuk nah, setelah itu sekarang sudah atas nama Pura Girinata. Jadi tanah yang seperluas ini 1,5 hektar. Sampai ke bawah ini? Iya, sampai totalnya ini. Oh, jadi tanah dibelikan, dihibahkan untuk kepentingan umat untuk gitu pura, ya. Kan gitu. Jadi nanti calonnya dari bawah sampai ke atas sana? Iya, iya rencana. Ya nanti bisa survei kemana lah. Kebetulan di sini juga tentang administrasi atau birokrasi pembangunan ini beda. Kalau di Bali bangun pura yang penting punya duit. Iya. Tapi kalau di Jawa beda. Oh, beda. Beda. Artinya izin semua harus lengkap, termasuk ini 2019 sudah selesai atau sudah IMB udah
turun. Oh, IMB-nya. Ya, izin Mendirikan mendirikan bangunan. Itu harus ada. Jadi sekalipun kalau di Jawa, sekalipun punya uang banyak, tapi Nggak ada IMB-nya. dari artinya administrasi Nggak dari komplit, nggak bisa ya. pemerintah nggak bisa. Jadi makanya saya menghimbau pada siapa saja, apalagi saudara-saudara kita yang umat sedharma, jangan ragu-ragu kalau ingin membantu. Jadi ini tanah udah resmi. Tanahnya sudah resmi, teman-teman ya. IMB udah keluar berarti sudah tidak ada masalah apa-apa. Tinggal proses saja. Iya, ya sambil nunggu dana yang untuk perjalanan pembangunan tentang perluasan. Namanya ini perluasan Pura Girinata, termasuk perjalanan waktu karena tempo 2017 sudah mulai, karena tahun berapa itu ada COVID, iya, 2019 3 tahun betul. tidak bergerak. Iya, betul. betul, ya, betul. Itulah terbengkalai ya. Tapi mungkin mudah-mudahan kita percaya adanya tuntunan-tuntunan leluhur kan itu. Nah, jadi termasuk di sini juga sudah melaksanakan acara entas-entas 2019 sudah melaksanakan. Masalahnya begini, kalau kita mau bangun berarti kan harus leluhur ini harus disucikan dulu atau disempurnakan. Leluhurnya sini ya. Tatanan Hindu itu seperti itu kan itu. Jadi kalau belum disempurnakan tidak bisa memberi restu untuk pelaksanaan kita bekerja kan gitu. Itu tatanan Hindu. Iya. 2023 juga sudah melaksanakan lagi setiap 2 tahun sekali kalau memang acara itu dilaksanakan. Setiap 2 tahun sekali rutin ya Pak ya? Iya. Jadi kan kadang-kadang setelah acara entas-entas itu ada yang meninggal kan harus dinganu lagi kan terus seperti itu. Jadi kalau melaksanakan entas-entas ini massal, tidak pribadi beda sama di Bali. Iya, kalau beda. Di Bali kan memang biayanya kan besar sekali. Betul. Jadi setiap 2 tahun sekali nanti pasti ada acara. Iya, ada acara. Entas-entas untuk bareng-bareng gitu ya Pak, seluruh umat di sini gitu ya. Umat di wilayah Pura ini termasuk Dusun Putu, Desa Manaran itu melaksanakan seperti itu. Itu biayanya juga tidak sedikit. Iya. Kalau boleh tahu Bapak, kalau di sini tuh umatnya ada berapa Bapak kalau di sini? Di sini umat di Dusun Putu khususnya itu ada 150 kakak. 150 kakak itu berarti 563 jiwa. Iya betul, banyak ya. Ya lumayan berarti ya Pak ya. Lumayan, yang paling banyak. Yang paling banyak di sini. Oh. Ini nanti saya boleh ke bawah Bapak? Boleh. Jadi teman-teman sudah jelas ya, status tanahnya sini sudah jelas, surat-surat perizinan sudah komplit. Monggo persilahkan yang mau bantu boleh ya Pak ya. Boleh. Karena kan ini untuk kepentingan umat. Dan lagi ini Pura Nusantara. Pura Berarti Nusantara. tidak menutup kemungkinan yang ke Pura ini tidak hanya umat Hindu saja, mungkin dari orang lain, betul dari itu. Yang merasa punya leluhur yang ada di sini mungkin bisa. Nah, contohnya seperti ini, kalau di Jawa itu dari orang tua punya anak, belum tentu semuanya Hindu. betul. Kan gitu. Betul. Kalau orang tuanya sudah meninggal, itu disempurnakan
ada pelinggihnya di sini. Oh. Nah, nanti pertanyaannya Mbak seperti gini misalnya. Kalau di Bali kan ada rong 3 setiap rumah, tapi di Jawa enggak. Dijadikan satu di sini. Oh. Nah, jadi bisa ngumpul. Jadi begini Mbak, kalau mungkin Mbak belum lengkap pertanyaannya Iya. tentang gini kerukunan. Iya. Kerukunan itu nomor 1 itu Kabupaten Kediri, khususnya di Kecamatan Kandangan sangat rukun sekali. Lintas agama. Lintas agamanya. Gitu. Jadi kadang-kadang itu yang ngomong itu Polda Jatim loh ya, bukan saya loh ya. Saya tinggal menyampaikan aja. Jadi nanti pesan-pesan misalnya ada pertanyaan, sana sangat rukun. Masalahnya begini, kalau ada acara Idul Fitri di sini Hindu itu kan punya pecalang, iya, betul, atau Anggabaya. Itu membantu keamanan. Dan sebaliknya, kalau Idul Fitri itu pecalang bantu, kalau di sini acara kegiatan agama Hindu juga banser dari Kristen, pemuda itu masyarakat keamanan juga saling membantu tanpa dikasih tahu, sudah otomatis sudah ada agendanya. Jadi kalau kadang kan umat Muslim waktu Idul Fitri itu kan sholat Id. Nah, itu kan banyak semua berkumpul. Nah, nanti siapa yang jaga? Umat dari Hindu, dari Kristen, dari sebaliknya. Gitu, sebaliknya gitu, tanpa dikasih tahu. Jadi tidak membedakan, kamu gitu, sudahlah biar enggak. Kerukunan umat beragamanya bagus berarti. Kalau hari Nyepi, di sini kan ada ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ada. Ogoh-ogoh itu yang mikul bukan umat Hindu aja. Oh iya. Tapi dari Muslim, dari Kristen, relawan-relawan banyak yang saya ikut kan. Mungkin gitu. Kan menunjukkan kerukunan. Mereka kan, gitu. Prinsipnya bukan ini acara agama. Tidak membedakan. Enggak. Nah, semua jadi, itu kita bantulah, seneng gitu loh, Pak. Gitu. Paling kita yang menyediakan biasa tuh minum sama snack, ya wajar kayak gitu. Jadi kita sangat bangga sekali tentang lintas agama, tentang kerukunan, baik sekali. Ini tidak ada istilahnya membeda-bedakan. Iya, harus. Karena kan tujuannya sama-sama baik. Tidak ada agama yang mengajarkan buruk, itu tidak ada. Kalau yang bilang itu buruk, ya itu oknumnya. Kalau urusan Tuhan itu kan pribadi. Iya. Tapi kalau bermasyarakat kan harus rukun. Iya, kan, harus. Gitu. Rukun bermasyarakat itu tidak boleh membedakan suku, ras, agama itu tidak boleh. Jadi Indonesia, satu Indonesia gitu aja. Makanya kalau saya ada tamu dari saya tanya, ini jangan bilang tentang agama. Kalau ini semua Jawa toh, iya Pak. Berarti kan beneh kan gitu. Beneh. Kalau Jawa kan beneh. Artinya bukan Jawa sukunya, tapi Jawa berpikiran untuk tingkah laku itu kan Tapi kalau kita ngomongkan agama, kalau banyak orang itu kan rebut benar. Kita bermasyarakat tidak seperti itu. Jadi makanya kalau saya sering anak-anak mahasiswa yang ingin tahu Hindu lebih dekat. Tapi saya juga orang-orang yang dari mahasiswa senang sekali. Artinya sesuai tujuan dia akan mendekat kepada umat Hindu gimana, ternyata senang sekali dengan istilahnya
pembicaraan saya atau nasihat yang selalu dibanggakan kan itu. Jadi sini terbuka ya Pak ya? Oh terbuka. Saya senang ya Pak di sini. Nggih, terbuka. Saya makanya anak-anak mahasiswa ya dari IAIN, dari Pondok Gontor Iya. itu sering sini. Dan lagi tidak hanya 1 orang atau 5 orang, 6 orang. Kadang-kadang anak SMA dari mana itu Muhammadiyah. Itu 1 kelas berarti ada 40 orang kesini. Main kesini. Iya, ingin tahu. Ya, seperti itulah penjelasan. Yang penting gini, kalau saya memberikan itu dengan senyum, dengan ramah tamah, masa orang mau tanya akan benci kan tidak mungkin. Betul, Ya, betul, kita betul. selalu ditonjolkan tentang bermasyarakat itu gimana. Kita dituakan di sini harus belajar berpikir bijaksana. Betul. Gitu ya, Pak. Betul, betul, Ya betul. sekalipun enggak 50% itu 10% aja udah bagus. Kita itu seneng Pak kayak gini. Jadi penonton channel kita kan tidak semuanya kepengen lihat wisatanya aja. Iya. Ya biar tahu. Lah ini nanti kalau ini sudah jadi kan berarti ada wisata religi. Iya, ada di wisata Kendungnya. religi juga. Ya Iya. seperti Mandaragiri kan tidak selalu umat Hindu. Iya. Lah ini kalau jadi berarti berbagi keuntungan. Kalau dulu di Mandaragiri Semeru Agung kan seperti itu. Seminggu sebelum acara piodalan namanya atau ulang tahun, pedagang-pedagang dari mana aja yang tidak datang. Iya. Sekarang ada penginapan. Iya, Itu kan semua. dapat diuangkan. Iya, betul. Betul. Nah, itulah. Jadi kalau pura berdiri berarti kesejahteraan itu akan Lingkungan. imbasnya. Iya. Tidak hanya umat Hindu aja, tapi masyarakat sekitarnya paling tidak. Bermanfaat untuk Iya. masyarakat sekitar. Jadi mungkin yang dari luar kota mau ke sini juga bisa parkirnya, Iya. bisa beli makannya, Iya. atau apa kan tetap di warga sekitar. Walaupun warga sekitar ini belum tentu semuanya Hindu. Iya toh. Iya, Kan tidak. bermacam-macam Iya. ini Indonesia kok. Jadi enggak Lah, khusus ini seperti- bikin ini kemarin kan ada tamu dari luar kota, dari Lombok, dari Bali. Karena mau nginep di sini berarti saya bikin ini. Jadi kalau ada tamu, ada 2 bis ini kan bisa untuk di sini di bawah. Oh, biasanya memang untuk istirahat gitu. Nginep di Iya, sini. kan ini persiapan untuk istirahat. Nah, yang penting istirahat, bisa istirahat. Masalahnya ini keadaan darurat. Enggak apa-apa. Iya. Kan belum jadi. Belum jadi memang. Masih proses teman-teman Iya, ya, masih proses. Mudah-mudahan Semoga dipercepat lah nanti setelah ini. mohon doanya. Iya. Saling mendoakan Bapak untuk Ya kebaikan. nanti mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan dari pihak-pihak sekalipun tidak Hindu kalau punya pemikiran akan membantu monggo kan gitu. Boleh diperbolehkan. Nggih. Ini nanti Tapi yang penting bukan karena besar kecilnya mereka akan bantu, tapi keikhlasan. pedulinya. Iya, pedulinya. Itu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan yang diharapkan di sini kan kepeduliannya. Boleh, boleh. Ayo. Ya, kalau mau ke bawah boleh, ke bawah nanti setelah itu ya, nanti saya bisa menunjukkan ini untuk apa. Yang di bawah. Ya, antara di bawah dulu apa di sini? Mau di sini dulu aja ya? Boleh. Ayo, kita Ya, nanti jalan-jalan. kan, Iya. Jadi teman-teman, ini kita ngobrol-ngobrolnya selesai dulu. Setelah ini kita langsung akan lihat lokasi ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. See you next vlog.